Assalamualaikum, selamat datang di video saya kali ini. Saya Azlan Al-Isyraq kelas 11 MIA 1 SMA Negeri 1 Padang. Jadi selama lebih kurang 1 bulan, kami ditugaskan membuat sebuah produk rekayasa elektronika. Jadi apa yang aku buat? Aku buat alarm pintu. Hah? Alarm pintu? Alarm pintu? Benda yang ditempel di pintu, kalau pintu dibuka nanti alarmnya berbunyi. Jadi kenapa aku memilih produk itu untuk dibikin? Karena alarm pintu ini dapat kita jadikan sebagai salah satu pengaman rumah. Pengaman dari apa? Pengaman dari tamu tak diundang. Jadi kalau sekiranya tamu tak diundang itu berhasil membuka pintu rumah kita di malam hari, alarm pintu berbunyi. Suara itu bisa mengganggu dia. Kita dan tetangga-tetangga terbangun, akhirnya rencana dia kacau. Dan cerita akhirnya pun dapat kita tebak. Oke, jadi alarm pintu yang aku buat ini, cantik kan? Bagaimana caranya bekerja? Sekarang kita ingat, kalau pintu ditutup, alarmnya mati. Kalau pintu dibuka, alarmnya berbunyi. Bagaimana cara memutus dan menyambungkan listrik itu kalau pintu ditutup atau dibuka? Bagaimana, apa pengaruh posisi pintu terhadap saklar itu? Nah, salah satu ide yang bisa kita pakai adalah menggunakan magnet. Kita tahu kan, kalau magnet itu bisa menarik logam. Lalu dua magnet kalau didekatkan, mereka saling menempel. Kalau dua kutub yang didekatkan itu berbeda, dan saling menolak kalau dua kutub yang didekatkan itu sama. Nah, itulah prinsip yang kita gunakan. Jadi, bagaimana cara menerapkan prinsip itu untuk alarm pintu ini? Nah, inilah salah satu alat canggih bin ajaib yang menjadi kunci terpenting dalam rangkaian alarm listrik sederhana kita ini, yaitu saklar magnetik. Saklar ini ada dua cabang. Cabang yang ini normally open. Artinya, saat kondisi normal, yaitu saklar tidak didekati magnet, rangkaian listrik menjadi open atau terbuka, sehingga arus listrik menjadi terputus. Sebaliknya, kalau saklar didekati magnet, rangkaian listrik menjadi closed atau tertutup, sehingga rangkaian listrik menjadi tersambung. Nah, cabang yang satu lagi yaitu normally closed. Artinya, saat kondisi normal, yaitu saklar tidak didekati magnet, rangkaian listrik menjadi closed, tertutup, atau rangkaian listriknya menjadi tersambung. Sebaliknya, kalau saklar didekati magnet, rangkaian listrik menjadi open, terbuka, atau arus listriknya menjadi terputus. Jadi yang dipakai adalah cabang yang mana? Ayo. Ya, betul, cabang normally closed. Karena apa? Oke, kita ingat lagi. Kan magnet dipasang di kusen pintu. Lalu alarm dan saklarnya dipasang di daun pintu. Nah, kalau pintu dibuka, jadinya saklar jauh dari magnet kan? Nah, ingat kalau kondisi jauh dari magnet itu kondisi normal. Jadi alarm berbunyi saat pintu dibuka karena rangkaian listrik tertutup atau tersambung. Jadi itulah kita pilih yang cabang normally close. Lalu untuk alarmnya, aku memakai buzzer. Apa beda speaker dengan buzzer? Nah, nampaknya sama. Speaker itu butuh sinyal audio untuk menghasilkan suaranya. Sementara buzzer ini kita cukup memberikan arus listrik. Dan dengan sendirinya, arus listrik itu diubah menjadi suara. Hebat kan? Selain saklar magnet, aku juga kasih saklar biasa. Kenapa? Ya, kalau kita buka pintu sendiri, nanti kan jangan sampai alarmnya berbunyi kan? Jadi, kita tambahkan saklar biasa supaya alarm bisa dimatikan secara manual. Lalu, dalam rangkaian ini, di dalamnya, aku juga pakai fitting baterai. Menurut aku fitting baterai ini sangat diperlukan. Kenapa? Karena kalau untuk menyambungkan kabel dengan baterai cuma pakai lakban, kadang-kadang listrik dari baterai itu susah tersambungnya. Iya kan? Nah, jadi fitting atau dudukan baterai ini sangatlah memudahkan kita karena tempat sambungan kabelnya sudah disediakan. Jadi tidak perlu khawatir listriknya tidak tersambung. Salah satu tantangan dalam membuat alat ini adalah menyolder. Iyalah, ini pengalaman pertama aku menyolder, tahu.
pernah waktu menyolderkan kabel dengan saklar magnet, mungkin karena saking panasnya saklar magnet itu patah, nggak bisa digunakan lagi. Jadi terpaksalah proyek diundur dan aku cari saklar magnet yang baru dan menyoldernya dengan lebih hati-hati. Selain itu, fitting baterai itu belum disiapkan dari awal. Jadi setelah aku dapat fitting baterai di tengah-tengah pembuatan, ternyata kotak alarm yang aku buat itu kekecilan. Jadi rangkaian listriknya dipindahkan ke kotak yang baru supaya lebih muat untuk dimasukkan fitting baterainya. Jadi setelah lebih kurang 1 bulan bersitungkin dengan proyek ini, alhamdulillah selesailah alarm pintu ini. Oke, jadi mari saya perlihatkan kerja alarm pintu ini. Seperti yang saya bilang tadi, ini buzzernya, ini saklar manualnya, dan ini sensor saklar magnetnya. Ini ditempel di daun pintu. Lalu ini magnet ini ditempel di kusen pintu. Ini magnet, lalu ini saklar magnet. Kita nyalakan rangkaiannya. Dia karena jauh dari magnet, dia berbunyi. Ya. Lalu kita dekatkan dengan magnet. Mati bunyinya. Karena rangkaiannya terputus setelah didekati magnet dengan saklar magnetik tadi. Lalu kalau dijauhkan dengan magnet lagi, dia berbunyi, didekatin, mati dia. Nah, jadi begini. Dan setelah dipasangkan di pintu, nah jadinya seperti itu. Jadi begitulah alat rekayasa produk elektronika yang saya buat. Semoga bermanfaat. Azlan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada guru prakarya dan kewirausahaan Azlan, Miss Ayuda Hamida, yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada kita sehingga kita menjadi seperti sekarang ini. Kita bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Terima kasih sebesar-besarnya kepada guru prakarya dan kewirausahaan kita. Azlan minta maaf jika ada kesalahan, baik itu dalam ucapan maupun perbuatan, karena Azlan juga masih belajar dan kita sama-sama manusia yang pastinya tidak luput dari salah. Itu saja, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.